Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rodotul Zana. Kita akan belajar membahas Ether Channel di Cisco ini. Saya akan membuat topologi di mana topologi ini topologi tersebut terdapat dua switch. Lalu saya akan menambahkan kabel otomatisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya pergi ke options, preference, lalu kita ke uncentang always show port ini ya guys. Kita close, lalu kita percepat. Nah, di sini kita dipercepat. Kalau kita dipercepat itu akan lebih cepat ya guys. Oke, teman-teman, di sini port yang paling atas menyala, tapi 4 port yang di bawah itu diblokir. Misalkan bandwidth-nya antara switch ini membutuhkan 500 MB di sini karena satu portnya yang menyala, ia jadinya hanya ada 100 MB yang di bandwidth-nya. Untuk mengaktifkannya, keempat port ini biar menyala, kemudian disatukan dari port ini itu membutuhkan yang namanya Ether Channel, maka ke 5 port itu menyala, maka BB-nya itu menjadi 500 MB, namun secara fisika terdapat 5 kabel, sedangkan secara logika yaitu 1 kabel. Di sini fungsi Ether Channel-nya yang pertama menambahkan bandwidth, yang kedua redundasi, yang ketiga load bulking, yang keempat menghindari blocking spanning tree protocol. Konsep LACP yang pertama itu standar IEEE 802.3 AD. Yang kedua bisa dipakai antar vendor. Yang ketiga paling direkomendasikan untuk modenya ada aktif atau mengajak, ada pasif atau menerima. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa di switch 1 menggunakan mode aktif, sedangkan di switch 2 itu menggunakan mode pasif. Bentar, saya akan menggantikan dulu namanya. Nah, sedangkan kalau misalkan di switch 1 menggunakan mode aktif, sedangkan di switch 2 menggunakan mode pasif, maka akan bisa mengirim paket. Atau di switch 1 menggunakan mode aktif dan di switch 2 menggunakan mode aktif, maka akan bisa mengirim paket. Kemudian misalkan di antara kedua switch menggunakan mode pasif semua, maka tidak bisa mengirim paket karena yang seperti saya bilang aktif itu mengajak, sedangkan pasif itu menerima. Jadi kalau sesama aktif itu akan bisa mengirim paket, tapi jika sesama pasif maka tidak akan bisa menerima paket. Kita akan konfigurasi LACP-nya. Kita ke options, ke preference, lalu kita centang always show port-nya. Kemudian kita klik yang switch 1 ini, lalu kita ke CLI, kita enter dulu, ketik ENA, config terminal, lalu kita namakan, kita membuat hostname-nya ya guys, hostname SW1 aja. Lalu kita gorengnya, int
RFA 0/1 sampai 5. Kita SW mode terang. Nah, di sini kita channel. Oke, kita tab. Lalu satu mode tanda tanya. Nah, di sini kita bisa melihat ada apa saja mode-modenya. Kita akan menggunakan mode aktif ya guys. Kita akan menggunakan mode ini. Nah, kita ketik aktif. Lalu kita enter. Kita ketikkan do sh channel so. Ini untuk melihatnya. Nah, maka ini konsep LACP untuk interface 1 sampai 5 ya guys. Oke, kemudian kita ke switch 2. Ke CLI, kita enter, lalu ENA, config terminal, lalu kita akan namakan hostname SW2 atau switch 2, kita int RFA 0/1 sampai 5, lalu SW mode terang. Kita channel G, ini di tab ya, G1 mode, lalu tanda tanya. Nah, perintah ini untuk melihat apa saja mode yang terdapat karena di switch 1 menggunakan mode aktif, maka di switch 2 menggunakan mode pasif. Guys, kita ketik pasif, enter, lalu kita lihat tuh sh ether, do sh ether channel zoom. Nah, oke, kita membuktikannya kita tambahkan 2 PC, hubungkan menggunakan kabel strike ya guys. Kita tambahkan 2 PC, 1, 2. Kita namain dulu biar nggak bingung. Ini 2 ya, lalu ininya 1. Kita menggunakan kabel strike mini. Kita taruh sini, ininya 11, ininya 0. Satu lagi, ininya mana 11, lalu ininya 0. Kita beresin dulu biar rapi. Kemudian kita konfigurasi IP di PC-nya. Di sini kita membuat secara manualnya ya guys. PC1 itu IP-nya, ntar kita ke PC1, terus ke desktop, IP configures, habis itu ketik 192.168.1.1, lalu kita klik ininya, subnet masknya 255.255.255.0 ya guys. Nah, kita lanjut ke PC 2, desktop, IP configuration, lalu PC-nya 192.168.1.2. Kita klik lagi subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita coba kirim amplop ini. Kita klik ini dari PC 1 ke PC 2. Nah, sukses. Maka akan sukses karena di switch 1 menggunakan aktif, di switch 2 menggunakan mode pasif. Jadi switch 1 mengajak, switch 2 menerima. Oke, kita lanjut ke konsep PAGP.
ada proses negosiasi antar switch dengan modenya auto atau menerima, desirable atau mengajak. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita tambahkan lagi satu switch. Kita tambahkan lagi satu switchnya. Hubungkan 5 kabel otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama seperti konsep LACP di switch 2, di switch 2 mode desirable, lalu di switch 3 menggunakan mode auto. Maka bisa mengirim paket atau di switch 2 mode desirable dan di switch 3 menggunakan mode desirable, maka akan bisa mengirim paket. Sedangkan misalkan di switch 2 menggunakan mode auto dan di switch 3 menggunakan mode auto, maka itu tidak akan bisa mengirim paket karena auto itu menerima dan desirable itu mengajak. Sekarang kita akan konfigurasi PAGP. Kita klik switch yang kedua. Bentar, kita rapiin dulu. Kita klik switch yang kedua. Ini sudah di CLI. Ini sudah di CLI. Kita klik saja, langsung kita ini sudah di nanti kita langsung saja ke INT FA 0/6 sampai 10. Nah, kita SW mode terang, lalu kita channel, kita tab ini ke channel 2, lalu kita mode tanda tanya. Di sini kita lihat terdapat apa saja mode-modenya yang bisa kita gunakan. Kita akan menggunakan mode desirable. Ini guys, ini. Kita ketik desirable. Nah, kita habis itu kita akan melihatnya menggunakan Pintado SH Ether Channel Zoom. Apa yang salah? Bentar. Ether Channel. Oh, salah ininya. Maaf ya guys, aku kurang teliti. Ulang ya, kita Ether. Itu kan salah. Ether Channel Zoom. Nah, cara untuk melihatnya yaitu menggunakan Pintado SH Ether Channel Zoom. Maka di sini konsep PAGP untuk interface 6 sampai 10. Kita lanjutkan konfigurasi switch ketiga. Kita ke switch 3, lalu kita CLI, kita enter, kita ketik ENA config terminal, lalu kita host name SW3. Nah, kita ketik INT range FA 0/6 sampai 1 sampai 5. Nah, kita SW mode terang, kita channel terang, grup kita kedua ya, 2 mode, lalu kita tanya. Nah, untuk melihat
terdapat mode apa saja yang ada di sini karena switch 3 ini, karena switch 2 menggunakan mode desirable, maka di switch 3 menggunakan mode auto. Channel group, kita ketikkan channel group mode on, auto, maaf, tuh kan salah lagi, auto. Lalu kita ketik USH ether channel mana tadi, USH channel sum. Nah, maka konsep PLGP untuk interface 1 sampai 5. Kalau sudah mengecek hasilnya, bisa tambahkan satu lagi PC ya guys. Kita tambahin satu lagi PC-nya. Nah, di bawah sini. Lalu kita menghubungkan dengan kabel strike. Ini sama aja ya guys, 11. Lalu ininya 0. Nah, lalu kita buka PC-nya. Masukkan IP-nya. IP-nya 192.168.1.3. Kita klik subnet mask-nya. Tarang. Lalu kita akan mencoba ping memakai amplop ini dari PC 2 ke PC 3. Kita akan coba memakai amplop PC 2 ke PC 3. Sukses. Maka akan sukses. Selanjutnya, ini yang terakhir, konsep layer 3. Yang pertama itu ada tanpa protokol negosiasi. Yang kedua, risiko loop kalau konfigurasi salah. Dan yang keempat, salah hitung. Berarti ulang ya. Yang pertama itu tanpa protokol negosiasi. Yang kedua itu risiko loop kalau konfigurasi salah. Yang ketiga itu langsung aktif. Modenya hanya satu, yaitu on. Langsung saja kita praktekkan. Kita akan menambahkan 2 multiplier switch yang 3, 5, 60 ini ya. Kita tambahkan di samping sini. 1, 2. Nah, lalu tambahkan 5 kabel otomatis saja. 1, 2, 3. Bentar. Nah, 3, 4, 5. Kita kasih catatan dulu ya guys, biar kita nggak bingung. Kita ini rapiin dulu, biar rapi. Ingat tuh 10.10.10.10.2. Lalu ininya 10.10.10.3 ya guys. Nah, kita rapihin biar jelas, biar kalian juga nggak bingung. Nah, kita akan memulai konfigurasi dari multiplier switch 1 dulu. Kita ke CLI, lalu enter, kita ketik mau aja yang ini. Kita ketik enak, config terminal, lalu langsung int rfa 0/1 sampai 5 ya. Kita lihat dulu takut salah. Nah, lalu di sini kita ketikkan channel strip G. Kita bentar guys, aku bingung nih. Nah, channel group 1 mode, lalu kita ketik mintanya. Nah, di sini kita lihat terdapat apa saja mode yang bisa kita gunakan untuk layer 3. Kita menggunakan mode on ya guys, karena kan cuma ada satu. Nah, kita ketik mode on, enter. Lalu kita
ketik int .1, lalu kita enter. Nah, kita ketik IP add atau IP address 10.10.10.2, lalu spasi 255.255.255.0. Kita enter. Maaf guys, jadi tadi itu kesalahannya bukan dari IP add-nya, tapi kesalahannya saya lupa menaruh saya lupa memetikkan no switch-nya guys. Harusnya di sini tuh harus ada no switch-nya dulu, baru kita IP add. Jadi saya sudah mengasih no switch-nya, lalu saya ketikkan ini. Oke. Kalau misal udah, kita langsung ke konfigurasi switch yang keduanya. Jangan lupa ya guys, kita harus teliti. Kita ketik node, kita lalu bentar, ini enak config terminal, lalu int r fa 0/1 sampai 5. Nah, di sini kita ketikkan no switch guys. Kita ketikkan no switch, lalu kita ketikkan channel plus 1 mode, langsung aja kita on. Nah, di sini int po1. Nah, IP add 10.10.10 3 ya, 3, lalu 255.255.255.0. Kita enter. Kita coba ping dari switch 3 ke switch 2 ya guys. Kita ping bentar, kita biar jelas. Nah, ping 10.10.10.2. Tunggu. Nah, kalau misalkan hasilnya 80%, ya kan, kita ulangin lagi. Kita ketik kayak tadi. Nah, kita tunggu. Nah, baru kita 100%. Oke, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih untuk yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.